Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Suryani dari kelas E dengan NIM 210305500023. Saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Faktor-faktor status gizi kurang pada anak usia prasekolah di wilayah kerja Puskesmas Dukuh Panjang, Kota Bukit Tinggi. Penulis jurnal ini ialah Vina Novella dan Listiani Kartika. Adapun volume dari jurnal ini, volume 4, nomor 2, halaman 359 sampai 370. Pendahuluan, gizi kurang merupakan salah satu penyakit akibat gizi yang masih merupakan masalah di Indonesia. Masalah gizi pada balita dapat memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga jika tidak diatasi dapat menyebabkan lost generation atau generasi yang hilang. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan gagal tumbuh kembang, meningkatkan angka kematian dan kesakitan serta penyakit terutama pada kelompok usia rawan gizi yaitu balita. Selanjutnya itu di sini bisa dilihat kurang gizi disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Yang kedua itu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Ketiga itu faktor tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan gizi kurang pada anak prasekolah. Metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain cross-seksional. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan jumlah 92 orang. Ibu balita dikunjungi dan diberi pertanyaan sesuai kuesioner. Ibu dijadikan sampel apabila bersedia diwawancarai dan memiliki anak usia 3-5 tahun saat penelitian. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Di sini bisa dilihat tabel distribusi frekuensi, status gizi, pengetahuan pola asuh, dan riwayat ASI eksklusif pada anak prasekolah. Di sini bisa dilihat diketahui bahwa anak prasekolah memiliki gizi kurang itu sebanyak 40 orang atau 43,5%, dan gizi baiknya itu 52 orang atau 56,5%. Sebagian besar ibu memiliki pengetahuan tinggi, itu frekuensinya ada 50 atau 50 orang, presentasinya 54,3%, dan pengetahuan rendah itu ada 42, presentasenya itu 45,7. Pola asuh anak oleh orang tua kurang sebanyak 48, presentasenya itu 52,2%. Yang baik, pola asuh baiknya itu ada 44 frekuensi atau 44 orang, presentasenya itu 47,8%. Dan riwayat pemberian ASI eksklusif itu yang tidak
tidak dapat ASI eksklusif itu ada 58 atau persentasenya itu 63,0%. Dan yang mendapatkan ASI eksklusif itu ada 34 frekuensi, 34 orang, persentasenya itu 37,0%. Menurut asumsi peneliti, dari hasil penelitian masih ditemukan anak prasekolah yang memiliki status gizi kurang sebanyak 40 orang atau 43,5%. Karena kurangnya informasi dan pemahaman ibu tentang gizi pada anak, sehingga anak mengalami gizi kurang. Sebagian besar ibu juga mengatakan jarangnya mengikuti program kesehatan ke posyandu terhadap anaknya dengan alasan karena anak tersebut tidak perlu karena telah mendapatkan imunisasi lengkap. Padahal tidak hanya untuk mendapatkan imunisasi saja. Dengan dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, ibu bisa mengetahui bahwa anak tersebut status gizi baik atau tidak. Sedangkan ibu beranggapan bahwa anaknya tidak pernah diberi imunisasi tetapi tetap sehat, pertumbuhan dan perkembangannya baik. Selanjutnya itu terdapat penelitian ini masih terdapat pengetahuan ibu yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh ibu dari tenaga kesehatan maupun dari pihak lain dan kemauan ibu untuk menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh makan merupakan praktik-praktik pengasuhan yang diterapkan oleh ibu atau pengasuh kepada anak berkaitan dengan pemberian makanan dan situasi makanan. Selanjutnya itu, menurut asumsi penelitian, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif tidak memperoleh kandungan nutrisi dalam ASI secara penuh, sehingga kekebalan tubuhnya lebih rendah, yang berdampak akan lebih mudah terserang penyakit di mana hal ini akan mempengaruhi status gizi anak. Sedangkan anak yang mendapatkan ASI eksklusif memperoleh kandungan nutrisi dalam ASI secara penuh sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi. Selanjutnya itu, di sini bisa kita lihat ada tabel hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi anak prasekolah di wilayah Puskesmas Buku Panjang, Kota Bukit Tinggi. Menunjukkan bahwa dari 42 responden, dengan pengetahuan rendah terdapat 25 orang responden atau 59,5% dengan status gizi kurang. Maaf, di tabelnya ini ada kesalahan, seharusnya pengetahuan ibu rendah itu ada 25, tetapi di tabelnya ini ada 23. Selanjutnya itu, sedangkan dari 50 responden dengan pengetahuan tinggi, terdapat 15 responden atau 30,0% dengan status gizi kurang. Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh nilai p-value-nya itu ada 0,008, yang berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan status gizi pada anak prasekolah wilayah kerja Puskesmas Buku Panjang Kota Bukit Tinggi. Asumsi peneliti, ibu yang memiliki pengetahuan tinggi mempunyai peluang lebih besar memiliki anak dengan status gizi normal, maka ibu akan dapat
memilih dan menyediakan makanan yang bergizi bagi anaknya, sehingga dapat mempengaruhi status gizi anak balita menjadi lebih baik. Akan tetapi, masih ada ibu yang memiliki pengetahuan rendah sehingga dapat mempengaruhi status gizi anak tersebut. Selanjutnya itu ada tabel hubungan pola asuh. Hubungan pola asuh ibu dengan status gizi anak prasekolah di wilayah Puskesmas Guru Panjang Kota Bukit Tinggi. Maaf, sekali lagi di sini ada kesalahan pada tabelnya. Seharusnya itu yang tidak ASI eksklusif itu dijadikan kurang, dan yang ASI eksklusif itu baik. Menunjukkan bahwa dari 48 responden dengan pola asuh orang tua yang kurang baik, terdapat 29 responden atau 60,4% dengan status gizi kurang. Sedangkan dari 44 responden dengan pola asuh orang tua yang baik, terdapat 11 responden atau 25,0% dengan status gizi kurang. Berdasarkan hasil uji Chi-square, diperoleh nilai p-value-nya itu 0,001, yang berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara pola asuh ibu dengan status gizi anak prasekolah di wilayah Puskesmas Guru Panjang Kota Bukit Tinggi. Dengan nilai OR-nya itu ada 4,579, yang menunjukkan bahwa responden dengan pola asuh orang tua yang kurang 4 kali lebih beresiko mengalami gizi kurang dibandingkan dengan responden dengan pola asuh orang tua yang baik. Adapun di sini asumsi penelitian itu, ibu yang memiliki pola asuh baik mempunyai peluang lebih besar memiliki anak dengan status gizi normal, akan tetapi masih ada ibu yang kurang baik dalam memberikan pola asuh kepada anaknya sehingga mempengaruhi status gizi anak tersebut. Kesimpulan dari materi saya yaitu dari hasil penelitian terdapat hubungan pengetahuan dengan gizi kurang di wilayah Puskesmas Guru Panjang Kota Bukit Tinggi tahun 2019, yaitu p-value-nya itu 0,008 dan OR-nya 3,431. Terdapat hubungan pola asuh dengan gizi kurang atau p-value-nya itu 0,001 dan OR-nya itu 4,579. Terdapat hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif dengan gizi kurang atau p-value-nya itu 0,021 dan OR-nya itu 3,189. Faktor yang paling berhubungan dengan pola asuh, terutama pola asuh makan yang diberikan oleh orang tua yang kurang baik, di mana orang tua tidak memperhatikan jenis, bentuk, dan kualitas makanan untuk anaknya, hanya sekedar memberikan makan walaupun itu hanya snack ringan saja. Sekian dari presentasi saya. Waalaikumsalam. Sekian dari presentasi saya. Selamat sore dan terima kasih.